Tema hari ini, bicaralah, jangan diam saja. Suamiku tidak pernah berbincang-bincang denganku. Ini merupakan protes dari 80% istri-istri di Amerika, seperti yang dikatakan pendeta Charles Curtis. Begitu banyak orang yang mencari pertolongan serius untuk masalah komunikasi yang kurang baik di dalam pernikahan. Suami maupun istri gagal untuk menjalin komunikasi, bukan karena tidak punya waktu untuk berkomunikasi, tetapi karena masing-masing kurang memahami kebutuhan pasangannya. Tolong bicaralah padaku. Ini merupakan permintaan setiap pribadi di dalam rumah, baik itu suami, istri, maupun anak-anak. Komunikasi merupakan sumber berkat yang cukup besar. Ada sukacita tersendiri di dalam berbicara dan mendengarkan. Seperti yang Amsal katakan di dalam pasal 15 ayat 23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Tidak berkomunikasi akan mendatangkan masalah bagi kita, sebagaimana halnya kita menghancurkan jembatan yang akan kita lalui. Pernikahan merupakan kebersamaan dan mustahil jika tanpa komunikasi. Itu sebabnya kebiasaan berkomunikasi harus terus dibangun dan dipelihara di dalam keluarga. Tidak sedikit orang yang mengalami kesepian sekalipun berada di tengah-tengah anggota keluarga. Joseph E. Newton berkata, ada orang-orang yang merasa kesepian karena mereka lebih memilih untuk membangun tembok daripada membangun jembatan. Komunikasi lebih daripada sekedar berbicara. Di dalam berkomunikasi kita juga dituntut untuk menjadi pendengar yang baik. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19. Mendengarkan merupakan masalah penting di dalam berkomunikasi. Suami atau istri hendaklah bersedia mendengarkan pasangannya. Orang tua bersedia mendengarkan keluhan anak, dan anak pun harus bersedia mendengarkan omongan orang tua. Banyak remaja yang pergi dari rumah karena jalan keluar seperti itulah yang menurut mereka pantas, karena keluarga mereka tidak punya waktu untuk mendengarkan. Mendengar merupakan cara untuk mengatakan bahwa engkau orang yang begitu penting, atau saya menghargaimu, atau saya mengasihimu, dan saya mau mendengarkan apa yang engkau katakan. Jika selama ini kita kurang membangun komunikasi dengan keluarga kita, kini saatnya kita membenahinya. Mungkin beberapa dari kemelut rumah tangga disebabkan karena kurang komunikasi. Banyak kesempatan yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi kepada anggota keluarga. Misalnya di meja makan, di ruang tamu, atau di tempat tidur. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita hanya karena kurang komunikasi.